Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalianti, NPM 19140114 dari Prodi PGSD. Di sini saya ingin menjawab UTS dari pembelajaran IPS kelas tinggi, yang mana soalnya ialah model pembelajaran yang ditetapkan di SD. Adapun model yang saya pakai ialah, jika saya mengajar di sekolah dasar, ialah model inquiry, yang mana model ini merupakan suatu model yang mana pembelajarannya memfokuskan kepada siswa dalam pengembangan kemampuan dan siswa berpikir secara relatif, kritis, dan kreatif. Di mana inquiry ini merupakan suatu model pembelajaran yang modern, sehingga banyak dipergunakan di berbagai jenjang pendidikan. Adapun langkah-langkah yang kita gunakan ataupun yang kita tetapkan sebagai seorang pendidik dalam model pembelajaran inquiry itu, yang pertama ialah orientation, yang mana dia merupakan pendahuluan, yang mana jika yang namanya pendahuluan, secara otomatis kita sebagai pendidik harus mengarahkan siswanya, seperti contohnya yaitu berdoa. Sebelum memulai pelajaran, kita mengarahkan siswa agar berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua yang kita gunakan ataupun langkah yang kedua yang kita terapkan ialah hipotesis, yakni kegiatan menyusun sebuah ataupun yang dirumuskan dengan menyusun segala, contohnya seperti ini. Kita itu sebagai pendidik harus bisa membuat suatu pembelajaran yang kita ajarkan itu menjadi simple ataupun bisa dirumuskan yang agar mudah diterapkan, dan siswa pun atau murid bisa menangkap pembelajaran yang kita sampaikan. Adapun langkah ketiga yang kita gunakan yaitu model discussion, yang mana model ini ialah kita membuka sebuah forum yang mana siswa bisa menggunakan ataupun menyampaikan aspirasinya di dalam forum tersebut. Contohnya yaitu kita membuat kelompok ataupun diskusi kepada murid, yang mana dalam satu diskusi tersebut seorang siswa bisa menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya ataupun ide-ide serta gagasan yang bisa dia sampaikan bisa dituangkan dalam forum diskusi tersebut agar murid itu lebih mengerti apa itu yang namanya pembelajaran yang kita sampaikan. Jadi istilahnya bisa saling tukar pikiran. Adapun langkah keempat yaitu evidence, yang mana langkah keempat ini merupakan bukti-bukti ataupun gagasan-gagasan serta ide-ide dari siswa yang sudah dikumpulkan. Itu kita buat sebagai pengumpulan jawaban, yang mana pengumpulan jawaban ini akan kita bentuk dalam satu diskusi tersebut. Setelah diskusi, kita akan membuat pengumpulan jawabannya, yang mana jawaban dari siswa yang satu, siswa yang kedua, serta siswa yang lain akan dikumpulkan dalam pembelajaran tersebut. Dan adapun langkah kelima yaitu generalization, yang mana dalam langkah kelima ini merupakan langkah yang mana pemecahan masalah. Tadi kan semua jawaban telah dikumpulkan oleh siswa, dan kita sebagai pendidik harus bisa yang namanya memecahkan masalah, memecahkan jawaban dari jawaban yang sudah
diaplikasikan oleh siswa-siswa yang lain. Jadi agar siswanya tidak bingung, tidak merasa mereka tidak tahu, di langkah kelima ini, di situ tugas kita sebagai pendidik harus benar-benar bisa membuat siswanya merasa lebih mudah memahami dalam pembelajaran tersebut, yaitu dalam pemecahan masalah. Di situ kita juga harus bisa menggunakan metode-metode ataupun model-model pembelajaran yang lain. Baik, cukup sekian mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.